This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Baik pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, siang ini kita akan bincang-bincang tentang situasi yang ada di kota Semarang ini, baik tentang bagaimana penganiayaan tentang wartawan yang disiram air keras, kemudian ada wartawan yang ditembak, dan yang lainnya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Gi, yang pagi ini akan memberikan suatu pencerahan-pencerahan mungkin melalui siaran langsung. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang Pak Untung. Jadi siang ini kita akan bincang-bincang tentang wartawan yang sering dianiaya ini. Ada siram air keras, ada yang ditembak, dan yang lainnya Pak Gi. Ya. Silakan Pak Gi. Ya, terkait wartawan yang ditembak, dianiaya, disiram air keras, saya melihat di sini ada pelanggaran pidana murni. Karena dalam hal ini wartawan dalam menjalankan profesinya ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, di mana wartawan memiliki kebebasan untuk mencari berita, mengumpulkan, berinvestigasi, dan seterusnya. Ini merupakan hak asasi yang notabene dalam penyiaran mereka dilindungi oleh hukum. Ketika ini terjadi, saya melihat ada konflik kepentingan, di mana orang yang melakukan tindakan tersebut mereka punya ketakutan. Ada apa di balik ini? Seperti itu Pak Untung. Jadi ketika ini dipaksakan, mereka tidak punya kekuasaan untuk mengcounter ini, maka dengan cara intimidasi, teror, dan melakukan kekerasan supaya hal yang mereka takutkan, misalnya beritanya, informasinya, yang mereka itu tidak ingin diungkap. Jika ini pejabat pemerintah, maka saya menduga bahwa orang tersebut, oknum tersebut memiliki kepentingan yang melanggar dan tidak ingin diungkap oleh publik. Demikian Pak Untung. Lalu untuk perlindungan hukumnya Pak, untuk teman-teman pers ini, teman-teman media itu gimana Pak sebaiknya Pak? Untuk perlindungan hukum kita merujuk dulu kepada Undang-Undang Pers ya. Saya coba lihat ya, Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99. Di situ menyatakan bahwa dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers itu dijamin sebagai hak asasi warga negara, ya toh? Itu yang di ayat pertama. Kemudian ayat kedua juga menerangkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan pensensoran. Artinya dia punya kebebasan. Untuk pemberitaannya itu tidak perlu disensor. Yang ketiga, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga bahkan untuk menjamin kemerdekaan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan, informasi, dan seterusnya. Ayat keempat, dalam mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Dalam artian ketika terjadi miskomunikasi, ya kan, pejabat tersebut juga memiliki hak untuk diklarifikasi, wartawan juga mempunyai hak tolak, pejabat juga mempunyai hak jawab. Di sini sudah sangat jelas. Namun ketika suatu berita tidak boleh muncul di permukaan, kembali lagi saya tanyakan, apa yang menjadi masalah ketika berita ini tidak boleh dinaikkan? Ada ketakutan apa sehingga dia melakukan intimidasi, teror, tindakan kekerasan secara langsung, penghilangan nyawa, kemudian air keras seperti yang Mbak Untung tadi tanyakan. Ini jelas pidana murni, ya kan, 351 atau penganiayaan. Seperti itu Pak. Jadi gini Pak, ini kan marak PPKM ya, kemudian petugas atau oknum Satpol PP ini memperlakukannya kepada masyarakat, baik pedagang maupun yang lain, itu apakah sudah sesuai prosedur hukum Pak? Saya melihat PPKM ya Pak, yang dalam kapasitas ini beberapa waktu yang lalu melalui pemberitaan saya lihat ini adanya Satpol PP yang melakukan penjarahan, mengambil barang milik PKL, melakukan penyiraman dan lain sebagainya. Saya melihat ini satu pelanggaran, perbuatan melawan hukum. Aturan PPKM itu seperti apa sebetulnya? Kalau saya lihat PPKM ini kan pembatasan
kegiatan kemasyarakatan ya. Dalam hal ini kita melihat yang dilarang itu berkerumun. Ketika ada kerumunan, ini Satpol PP boleh bertindak. Tetapi ketika ada pedagang, kalau memang dia tidak tidak berkerumun, prokes dijalankan, ini tidak ada masalah karena terkait dengan pencarian nafkah. Kalau PPKM ini diterapkan secara ketat, tidak ada toleransi terhadap masyarakat yang memiliki usaha dagang seperti PKL misalnya, dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Sementara kewajiban mereka terhadap keluarga, penghasilan mereka diperlukan untuk pembiayaan hidup sehari-hari, ini mau ditopang dari mana? Jadi menurut saya terhadap Satpol PP, oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti penjarahan dan lain sebagainya, ini adalah perbuatan pidana lain. Dia tidak menjalankan prokes, tidak menjalankan prosedur PPKM yang digariskan. Saya yakin aturan ini tidak sekaku bahwa ketika ada orang jualan harus diambil barangnya, kemudian disiram supaya kemudian dagangannya dengan disiram, kalau dia dagangannya makanan misalnya, disiram air, apa bisa dijual? Lalu kerugian ini siapa yang menanggung? Ini satu pelanggaran, perbuatan melawan hukum. Ini harus ditindaklanjuti, ya kan, secara hukum supaya penegakan ini benar-benar sesuai dengan hal yang kita harapkan. Begitu, Bapak. Apakah ada undang-undang, Pak, yang memberikan jaminan negara kalau PPKM, atau orang tidak boleh berjualan, lalu apakah rakyat itu harus mendapat jaminan negara, gimana, Pak? Kalau mengikut pada undang-undang, Pak, sebetulnya pemerintah ini saya melihat juga tidak berani untuk menerapkan bahwa ini adalah first major dalam kondisi memaksa, situasi yang memang tidak bisa ditolak oleh kemampuan manusia. Makanya ketika dia memaklumatkan bahwa ini adalah situasi pandemi, seharusnya segala sesuatu terkait overmatch ini itu menjadi tanggungan pemerintah. Ini tidak berani, makanya dikeluarkan PSBB, PPKM level 1, level 2, level 3, sampai dengan yang paling pedas level berapa itu, Pak. Ini tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya kalau memang ini overmatch, first major, segala sesuatu itu menjadi tanggungan pemerintah. Misalnya pendapatan masyarakat, jika dia harus dibatasi, lalu bagaimana ekonominya? Ini jadi tanggungan negara. Negara tidak berani untuk melakukan ini. Makanya dia melakukan pembatasan supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas dan negara lepas dari tanggung jawabnya. Pendapat saya seperti itu. Jadi gini, Pak, ini kan banyak orang mau naik pesawat, mau naik kapal laut, kemudian mau naik bis umum dan sebagainya, itu diperlukan data-data itu tentang harus punya swab. Gimana, Pak, gini menurut Pak gini? Kalau saya melihat dalam situasi pandemi, saya bicara normatif saja. Ketika dalam situasi pandemi bahwa ini adalah first major dalam keadaan memaksa untuk menggunakan swab, kemudian antigen dan seterusnya, ini pemerintah boleh-boleh saja mengatur supaya apa? Supaya masyarakat ini tidak tertular. Aturan ini memang tidak diatur dalam undang-undang yang sudah ada. Kemudian lahirlah ketentuan-ketentuan seperti ini. Berat pun kita harus lakukan. Kenapa? Saya melihat di sini demi kesehatan kita bersama. Saya bisa memahami itu. Namun demikian, mestinya pemerintah lebih bijak terhadap aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Misalnya adanya vaksin nasional, itu yang lebih murah, lebih ekonomis dan terjangkau, tidak dengan harga-harga yang dibisniskan. Karena apa? Berbeda-beda antara di tempat satu dengan di tempat yang lainnya, ini harganya berbeda. Kenapa tidak ada standar nasional yang ditentukan oleh pemerintah? Semestinya ini ada kemudahan bagi mereka yang beraktivitas, tidak dengan kemudian menjadi mahal biayanya karena untuk naik pesawat ke Jakarta harus 2 kali swab, saat keberangkatan dan saat kepulangan, kan gitu. Nah, ini harus ada aturan baku lah yang ditentukan melalui harga standar atau include terhadap tiketnya dan lain sebagainya, ya kan. Ada banyak cara, jangan kemudian jadi bisnis kesehatan, ya kan. Kalau terkait aturannya kita setuju saja karena itu demi kesehatan kita bersama, supaya kita menjaga
diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain. Namun jangan dibisniskan. Jadi terkait kejadian-kejadian yang ada di TV tentang wanita dipukul oleh oknum-oknum Satpol PP, Pak. Itu menurut dari kacamata hukum gimana itu, Pak? Terkait pemukulan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap masyarakat, dalam hal ini perempuan yang katanya hamil, apapun alasannya, tidak ada prosedur untuk melakukan tindakan anarkis, apalagi pemukulan terhadap seseorang yang apapun pelanggarannya. Dalam hal ini pelanggaran, ya kan, tidak diberikan sanksi dengan pemukulan. Jadi ini adalah tindak pidana murni yang dilakukan oleh Satpol PP, ya kan, apalagi dia berseragam, ya kan, ini harus ditindaklanjuti, dilaporkan secara pidana. Jadi nggak bisa kemudian hanya gara-gara karena dia tidak buka, tidak menjalankan PPKM dan seterusnya, masih berjualan pada saat jam yang sudah ditentukan, kemudian penegakannya adalah dengan pemukulan. Ini salah. Ini tindak pidana. Ini kalau misalnya itu terjadi pada orang yang paham, kita laporkan itu secara pidana. Karena itu murni, Pak, pemukulan. Tidak bisa ditoleransi lagi. Dan kalau perlu, tindak tegas Satpol PP tersebut melalui pimpinannya atau siapa. Ini harus ada penegakan supaya masyarakat melihat bahwa yang seperti ini tidak pantas untuk dicontoh dan harus dijadikan tolak ukur bahwa pemerintah ini tegas terhadap anggotanya sekalipun. Seperti itu, Bapak. Sebetulnya Satpol PP itu perintahnya itu apa? Perda atau gimana, Pak? Kalau Satpol PP ini kan penegak perda, tentunya diatur oleh perda. Tetapi ketika pelaksanaannya di lapangan seperti ini, ya ini di luar konteks. Ini sudah jelas oknum yang melakukan ini tidak sesuai prosedur yang ada, gitu, Pak. Tapi kan tidak ada perintah di entah itu perda atau apapun untuk melakukan tindakan anarkis seperti itu. Tidak ada itu, Pak. Di media itu konon hamil itu, Pak. Yang dipukul itu. Gimana, Pak, itu? Terkait orang ini hamil atau tidak, kemudian dia diberi dipukul, ini tidak memisahkan tindakan pidana itu, Pak. Antara pemukulan dengan berita yang nyatanya dia tidak hamil, ini adalah perkara yang berbeda, tidak bisa disatukan. Biarkan kalau memang ini hamil kemudian dilaporkan sebagai kebohongan dan lain sebagainya, apakah dia membuat pernyataan hamil dan lain sebagainya, ini kan dia tidak, ya biarkan di kepolisian lah yang menjelaskan, biar dalam penyidikan. Tetapi pemukulan ini adalah perkara yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pengakuan dia hamil atau tidak. Ya kan? Ini hanya mengalihkan isu saja kalau memang ini diangkat kemudian supaya dia ingin ada pembelaan. Tidak, ini perkara yang berbeda. Tidak ada kaitannya antara hamil dengan pemukulan. Ini masalah yang jelas-jelas kalau diterapkan pasal pun pasal yang berbeda. Gitu. Saya dengar ada perkara, Pak, tentang Bapak menggugat anak, ya. Itu gimana, Pak, kasusnya itu, Pak? Itu sebetulnya kasus perdata, Pak, terkait waris. Jadi ada ayah kandung menggugat anak kandung, tetapi sebetulnya skenario supaya masalah tersebut itu kabur. Awal mulanya kejadian itu hanyalah jual beli yang dilakukan oleh anak secara sah dan benar dan dibeli oleh seseorang yang beritikat baik memang membeli. Namun kemudian dalam perjalanannya si anak kandung ini, kita tidak sebutkan nama, ingin menguasai objek yang dia jual dengan skenario bahwa anak tersebut menjual tanpa melalui pembagian waris. Kemudian dibuatlah skenario supaya orang tua ini menggugat anak bahwa peralihan jual beli tersebut
sertifikatnya tidak sah karena tidak melalui pembagian waris. Digugatlah anak tersebut melalui pengadilan negeri di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Ini bahwa peralihan pembatalan jual beli ini tidak sah. Dengan harapan, saya menduga motifnya adalah supaya objek tersebut bisa dikuasai oleh anak kembali, yang pada akhirnya tentu sertifikat tersebut tidak sah, jual beli tersebut tidak sah, dan dapatlah keuntungan lebih. Nah, dari sini kemudian kita eksepsi, Pak, karena yang mereka bicara yang mereka tuntutkan di pengadilan negeri ini adalah terkait waris, bukan terkait jual beli tersebut. Akhirnya bukan masalah perdata kan, ini masalah hukum waris. Saya menyebutnya ini salah alamat. Nah, alhamdulillah skenario yang mereka buat kita mentahkan. Nah, ini tidak ada kebohongan yang sempurna. Ketika dia mau mencari keuntungan sendiri, ya kan, melalui proses hukum yang ada, faktanya kita bisa mentahkan. Satu prestasi yang saya kerjakan di minggu ini tuh, Pak, kebetulan itu saya mengerjakan. Jadi sudah selesai, Pak, ya? Betul, ya. Selesai ya. Cut. Jadi yang baru marak di luaran sana ini pagi tentang perceraian. Wow, perceraian, mantap. Mantap ini. Gimana ini, Pak? Jadi kok banyak ya orang minta cerai kepada suaminya? Apa karena masalah pandemi ini ya, Pak, ya? Gimana, Pak, menurut panjenengan ini? Nah, ini dia, Pak. Situasi saat ini kalau dikaitkan dengan rumah tangga, pandemi, ya tentu banyak sekali orang yang di tahun ini selama pandemi itu kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Tentu akan berimbas kepada masalah ekonomi dalam rumah tangga. Konflik pasti lahir ketika seorang suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dia harus mengayomi, memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, dia dalam kapasitas ini saya yakin nafkah lahirnya yang mereka hilang. Kemudian terjadilah konflik di mana kebutuhan mereka tidak tercukupi, percekcokan yang melebar kemana-mana. Jadi saya melihat ini memang saya bisa memahami dan memaklumi ketika seorang istri dalam rumah tangga yang dia notabene sudah menjalankan kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya. Disinilah sebetulnya ujian yang ketika kedua belah pihak saling memahami bahwa ini situasi seperti ini dan tidak menjadikan sebagai ganjalan, ujian kesetiaan itu di sini, Pak. Tapi saya tidak melihat seperti itu juga, Pak. Saya juga melihat ada keseimbangan di mana angka kehamilan juga meningkat, Pak. Gitu ya. Mungkin karena adanya lockdown, yang ada mereka bangun pagi, makan, tidur lagi, kumpul, hamil, juga angka perceraian juga banyak, angka kehamilan juga balance, Pak. Begitu. Betul. Ya. Di seluruh Indonesia kita akhiri ini dengan pertanyaan terakhir nanti tentang bagaimana sebetulnya masyarakat di luar sana, Pak, supaya tidak melanggar hukum. Kemudian selama PPKM ini apakah harus diam di rumah saja atau bagaimana mungkin dari segi hukum, mungkin dari Pak Kim mungkin bisa memberikan himbauan kepada masyarakat di luar sana, Pak. Ya, saya berharap kepada masyarakat di luar sana, apapun alasannya terkait dengan PPKM, pandemi, COVID, percaya tidak percaya bahwa COVID itu ada, mau menduga atau mengira bahwa COVID ini adalah penyakit ciptaan, yang jelas ketika panjenengan semuanya, Anda semuanya merasakan sakit, mau tidak mau harus bertemu dengan rumah sakit. Fakta yang terjadi dimanapun rumah sakit berada saat ini, terutama Semarang, karena saya berdomisili Semarang, semuanya penuh. Harapan saya dengan adanya PPKM, pembatasan, jalankanlah sesuai dengan himbauan yang ada. Minimal untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang ada, jaga kesehatan, jaga prosedur yang sudah ditentukan untuk diri kita dan keluarga. Karena ketika kita terserang saat ini untuk penanganan terhadap pribadi-pribadi yang sudah terpapar, ini tidak sebagaimana mestinya.
karena kita bisa memahami. Satu, tenaga kesehatan memiliki keterbatasan tenaga dan pikiran. Mereka konsentrasi terhadap satu pekerjaan, tetapi tingkat capeknya luar biasa karena di luar batas yang sakit sangat banyak, intinya seperti itu. Jadi harapan saya, tetaplah jaga kesehatan supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Pemerintah tentu membuat aturan PPKM ini juga untuk mengurangi tingkat masyarakat yang sakit supaya tidak terpapar dan kita semuanya bisa melewati masa pandemi ini. Jadi gini kuncinya, intinya ikuti aturan yang ada dulu sampai dengan pandemi ini benar-benar berakhir. Biarkan pemerintah untuk mengatur dengan aturan yang ada, kita taati dulu sampai dengan minimal kita sudah benar-benar pulih, sehat, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Demikian Bapak. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, jadi dari awal sampai akhir kita sudah bincang-bincang dengan Pak Ki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Terima kasih Pak Ki. Sama-sama Bapak. Atas wawancara khususnya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak Untung atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan kesempatannya untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua Pak Untung. Tetap energi Pak Untung, semangat. Amin. Jaga kesehatan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.